Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji semoga selalu terlimpah tercurah kepada Allah, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang merawat, memelihara jagat raya ini. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, kepada seluruh keluarga beliau, wa ashabihi, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau, wa li jami'i ummatihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik hingga hari kiamat tiba. Wa nahnu ala dzalika insyaallah minat tabi'in al-muhsinin, dan semoga siapapun yang ada di masjid ini tanpa kecuali termasuk di antara umat Nabi yang baik itu yang mengikuti sunnahnya hingga kiamat tiba. Fa ya ibadallah, Bapak Ibu sekalian, ashabal ihsan, sahabat-sahabat al-ihsan, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu, mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan Islam. Bapak Ibu sekalian, insyaallah dalam kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, memasuki hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya baru tiba dari perjalanan. Saya menulis hadis ini tadi di mobil di jalan. Jadi mohon maaf tidak membuat resum seperti biasa, karena baru saja tadi di jalan perjalanan saya menulis hadis ini. Tapi saya ingin komentari dulu tadi pengumuman undangan dari Majelis Ummahat Didakta, itu hadis palsu ya. Wanita tiang negara itu bukan hadis. Hanya terdapat di dalam kitab Ad-Dailami, dan ternyata setelah dicari di 1235 kitab hadis tidak ditemukan hadis itu. Itu di antara hadis palsu yang sangat populer di masyarakat. Saya tulis di buku saya, terdapat di halaman ke-69. Diuraikan di situ ya. Silahkan nanti dibaca. Dan perempuan jangan mau dipanggil wanita. Para pakar bahasa menyampaikan keliru wanita itu, yang benar perempuan. Wanita itu dari bahasa Jawa wanito, wani ditoto. Jadi kalau jadi perempuan harus berani ditata ya. Baik, kita langsung saja kepada hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong ikhlaskan diri kita dan niatkan kita mempelajari sunnah dengan harapan ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapapun yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan, telah menyampaikan hadis ini seorang bernama Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Abu Usama, dia menerima penyampaian itu dari Abu Usama. Anil A'mash, dari seorang sahabat bernama A'mash. An Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abi Salih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu, riwayat yang ini sahhalallahu lahu, di riwayat lain disebutkan sanakallahu lahu tariqan ilal jannah. Man sanaka tariqan, siapapun yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman,
berusaha dengan itu untuk mendapatkan pengetahuan, sahhalallahu lahu, Allah akan berikan kemudahan baginya, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Kitabnya Al-Jami' As-Sahih yang menghimpun hadis-hadis yang sahih. Tapi perlu diketahui di kitab ini ada hadis yang tidak sahih. Ya? Ada lagi Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih kitabnya Ibnu Khuzaimah, tapi tidak semua yang hadis yang terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah semuanya sahih. Bahkan ada yang palsu. Puasa itu pertamanya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, akhirnya adalah itqum minan nar. Pernah dengar hadis ini? Terdapat di dalam Sahih. Nanti 2 bulan lagi akan disampaikan para penceramah musiman itu. Hadis ini terdapat dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, tapi ternyata hadisnya tidak sahih. Oh baik, wajahnya nggak kelihatan. Tapi hadisnya tidak sahih. Ya, kita bisa teruskan baca. Yang ini kebetulan hadisnya sahih, terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi juz ke-10 halaman 147, nomor hadis 2858. Beliau menyebutkan nanti mengomentari qala Abu Isa hadza haditsun hasan. Abu Isa berpendapat hadis ini hasan. Syekh Al-Albani menuliskan hadis ini dalam kitabnya khusus memuat yang sahih, menyampaikan derajat hadis ini sahih. Nanti ada lagi yang saya sebutkan panjangnya. Mari kita bahas maknanya satu persatu. Hadis ini asalnya panjang. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di Sunan At-Tirmidzi seperti ini saja pendeknya. Tapi asal hadisnya cukup panjang. Kalau kita sebutkan di kitab Sunan Abi Daud, nah ini redaksinya. Yang pertama tadi cukup pendek di atas ini. Yang kedua, redaksi lengkapnya ada di Sunan Abi Daud. Di dalam Sunan Abi Daud dikisahkan sebab munculnya hadis ini, bukan asbabul wurud ya. Jadi ada asbabun nuzul del Quran, asbabul wurud sebab Nabi mengucapkan hadisnya, ada asbabul muncul sebab dituliskannya di dalam kitab-kitab ilmu hadis. Apa riwayatnya? Munculnya itu kenapa gitu? Sebab dituliskannya, menurut Imam Abu Daud, ada seorang sahabat, subhanallah ini, datang dari Madinah, jauh-jauh dari Madinah Rasul, ingin menemui seseorang bernama Abu Darda yang berada di Damaskus di Syria. Lihat Pak ya, Ibu mohon maaf ini. Jadi datang dari Madinah, itu perjalanan dari Damaskus kalau dengan bis sehari semalam. Orang ini jalan kaki dari Madinah Al-Munawwarah, dari Madinah Rasul, menempuh perjalanan ingin menemui seorang bernama Abu Darda, periwayat hadis, yang sedang berada di Damaskus. Ketika sampai di sana, ditanya oleh Imam Abu Darda, "Saudaraku, jauh-jauh datang, apa ada yang bisa dibantu?" Apa yang dijawab oleh beliau? "Saya tidak memerlukan bantuan apapun, tapi saya pernah mendengar saat di Madinah, Anda memiliki satu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi datang berperjalanan kaki hanya untuk mendapatkan satu hadis yang jaraknya ditempuh dari Madinah ke Damaskus, yang kalau ditempuh dengan menggunakan bis 1 hari 1 malam, hanya untuk mendapatkan satu hadis Nabi SAW. Sahabat dan tabi'in. Ibu bapak, zaman Nabi dulu orang ingin sholat di masjid itu sampai jauh ditempuh, fasilitasnya tidak bagus. Ingin mendapatkan ilmu, dia cari sampai dengan jalan kaki. Imam Ahmad pernah jadi kuli di pasar untuk mendapatkan bekal. Imam Syafi'i digendong ibunya dari Gaza menuju Makkah supaya anaknya bisa belajar. Imam Ahmad ayahnya meninggal, ibunya merawatnya dari kecil, mengantarkan digendong ke majlis-majlis ulama supaya mendapatkan pencerahan. Hasilnya orang-orang besar. Kini
kita. Ustadznya datang langsung, tempatnya bagus, ada rekamannya. Kalau belum dengan semua itu, belum mampu menjadikan kita semangat mencari ilmu, dengan cara apa lagi Allah harus menjadikan dan mengajarkan kita baik? Orang ini kemudian datang, lalu Abu Darda persis menyampaikan satu riwayat cukup panjang. Ini agak berbeda sedikit. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, yatlubu fihi ilman, berusaha mendapatkan ilmu, khususnya ilmu agama. Salakallahu bihi, nah ini yang saya sebutkan di awal. Yang pertama sahhalalahu, yang di sini salakallahu bihi tariqan ilal jannah min turuqil jannah. Dimudahkan jalan menuju surga di satu jalan dari banyak jalan. Jadi kalau orang-orang itu ke surga banyak jalannya, kalau penuntut ilmu itu disediakan satu jalan khusus. Kalau yang lain dihisab dengan beberapa keadaannya, ya. Kalau penuntut ilmu itu hisabnya khusus satu jalan, tariqan ilal jannah. Bukan hanya itu. Saat dia belajar, saat menempuh perjalanan, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha, dan sungguh para malaikat ketika ada orang menuntut ilmu, dia akan membentangkan sayapnya. Ridwan bi talibil ilmi, menyampaikan keridhaan. Kalau ada bahasa ridwan di hadis di Quran, artinya 3. 1, memohon kepada Allah untuk merahmatinya. Yang kedua, mengaminkan doa yang dimohonkan. Dan yang ketiga, memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa yang pernah dilakukan. Bahasa, kalau dalam hadis biasanya ridwan, kalau dalam Quran biasanya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal nabi. Mohon ini ada catatan sedikit pada para bapak, ya, bisa maju sedikit Pak ke depan supaya di belakang bisa ditarik. Ada kasihan yang masih di luar, ya. Kalau Jumatan terdepan itu dapat unta, pertengahannya sapi, ya. Kemudian dapat angsa, terakhir telur. Kalau sekarang enggak, ya, insyaallah. Silakan yang masih di luar mungkin bisa masuk supaya lebih tenang. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Baik, saya teruskan. Itu balu malaikat. Wa innal alim, dan sungguh orang yang sedang menuntut ilmu itu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memohonkan ampunan baginya penduduk langit dan bumi. Hadisnya baik sekali ini. Jadi bukan hanya malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi, kalau kita tahu, memohonkan ampunan kepada penuntut ilmu ini. Wal hitan fi jawfil ma'i, dalam riwayat lain hatta hitan allati fil bihar, sampai-sampai kalaupun diketahui paus hiu yang ada di kedalaman laut, kalau kita mengetahui, mengampunkan, memohonkan ampunan bagi para penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid. Bapak Ibu, penting saya sampaikan, hadis ini sering dipotong sampai sini, sehingga banyak diduga menjadi 2 hadis, padahal satu rangkaian hadis. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, dan keutamaan orang yang menuntut ilmu kemudian mengamalkan, perlu penting catatan, mengamalkan dengan ilmunya, keutamaannya dibandingkan orang yang ibadah saja tanpa ilmu, kafadlil qamari lailatul badri, seperti keutamaan terangnya cahaya rembulan di bulan purnama. Bahkan di hadis lain disebutkan keutamaan orang yang berilmu dan beribadah dengan ilmunya beda dengan orang yang ibadah tanpa ilmu 1000 bulan pahalanya. Ala sa'iril kawakib wa innal ulama, dan sungguh para ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Warasul ilma, hanya mewariskan ilmu saja. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, dan siapapun yang mendapatkan ilmu itu,
sungguh dia telah meraih keuntungan yang banyak. Hadis ini sering dipisah jadi 3. Ini kelengkapan hadisnya. Yuk kita bahas satu-satu ya. Hari ini kita akan bahas huruf man saja. Man salaka tariqan. Kita bahas mannya saja ya. Saya berikan pengantar dulu. Mari dibuka mushafnya, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai dengan 35. Dari wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tatkala Allah berfirman, tatkala Tuhanmu ya Muhammad berfirman kepada para malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi itu seorang khalifah. Nanti lihat bedanya ya. Ayat ini persis mirip sekali redaksinya dengan di surat Al-Hijr ke-15, surat 15 ayat ke-28. Kalau di Al-Hijr ayat ke-28 redaksinya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Di sini inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin terangkan sebentar. Ada perbedaan antara khalaqa dengan ja'ala. Kalau khalaqa itu menjadikan sesuatu yang wujudnya tadinya belum ada. Ini penghapus ya, belum ada. Kemudian saya buat sampai ada wujudnya, dalam bahasa Arab dinamakan dengan khalaqa. Ana khalaqtul mimha. Saya membuat penghapus sampai ada. Kalau bendanya sudah ada, tapi fungsinya belum ada, materinya ada, zatnya ada, wujudnya ada, tapi fungsinya belum ada. Penghapus untuk apa Pak, Ibu? Belum tentu. Mungkin saya jadikan untuk melempar orang yang ngantuk. Bisa ya? Baik. Fungsinya belum ada. Nah, fungsi ini diungkapkan dalam bahasa Quran dengan ja'ala. Jadi ayat Al-Hijr ingin menyampaikan Adamnya sudah dicipta. Jadi Adamnya sudah ada itu dengan Hawa. Tapi misinya belum diberikan. Fungsinya belum diberikan. Di surat Al-Baqarah ingin menerangkan saat penyampaian fungsi dan misi itu di launching visi Adam ini di hadapan penduduk langit para malaikat. Dan jin pun hadir, termasuk iblis. Iblis hadir saat itu. Ya. Jadi iblis masuk dalam kalangan jin. Di surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ya. Baik. Disampaikan oleh Allah, Adam sudah tercipta, dibuat misinya sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah ini punya dua makna dalam bahasa Arab. Asal katanya dari kata khalafa, sesuatu yang menggantikan. Sesuatu yang menggantikan atau saling menggantikan. Manusia disebut dengan khalifah karena kehidupannya akan saling menggantikan. Hari ini kita hidup, meninggal, datang anak kita. Anak kita meninggal, datang cucu kita. Begitu seterusnya. Karena ada siklus pergantian inilah, maka dinamakan manusia sebagai zatnya khalifah. Karena itulah Quran, surat An-Nisa ayat 9 mengatakan, jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah. Harus khawatir itu. Pendidikannya, fisiknya. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Khafu alaihim, harus khawatir dengan keadaan mereka. Persiapkan supaya bagus, supaya baik. Falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Mendidik anak bagian dari ketakwaan kepada Allah. Saya teruskan dulu. Yang kedua, alhamdulillah. Khalifah juga dimaknai sesuatu yang berorientasi masa depan. Ada istilah salaf dan khalaf. Salaf yang telah lalu, ada salafiyah, saudara-saudara kita salafi. Jadi ingin menisbahkan pola ibadah aktivitasnya seperti dicontohkan generasi masa lalu. Lawannya khalaf. Khalaf itu generasi masa depan. Manusia dinamakan dengan khalifah
karena diberi tugas oleh Allah untuk menata bumi ini supaya maju, baik, makmur dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan peredarannya dan memiliki visi untuk kepentingan masa depan. Nah, terkait dengan dua fungsi ini, Allah bukan hanya memberikan misinya, tapi sekaligus diberikan bekalnya. Jadi ada bekal yang diberikan oleh Allah supaya misi khalifah ini berjalan baik saat kita berada di muka bumi. Yang menarik, bekal itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan uang, bukan makanan, tapi bekal itu diungkapkan dalam ayat ke-31-nya, wa 'allama Adamal asma. Bekal itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi seseorang bisa menjadi pengganti generasi yang baik kalau dia punya bekal ilmu. Seseorang bisa sukses dalam kehidupan di dunianya kalau dia punya bekal ilmu. Seseorang bisa baik dalam profesi keduniaannya kalau dia punya bekal ilmu. Seseorang akan baik ibadahnya kalau dia punya dasar ilmu. Karena itulah bekal pertama yang diberikan oleh Allah kepada Adam bukan yang lain melainkan ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Bahkan seorang yang memiliki pengetahuan yang baik bukan hanya mendapatkan kemakmuran dunia, tapi diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bukan sekedar diangkat, tapi dihormati bahkan oleh penduduk langit selevel malaikat. Ayat 34-nya, wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu. Kenapa diminta sujud? Bukan karena faktor yang lain, karena kemampuan Adam memiliki pengetahuan yang dipraktekkan pada ayat ke-33-nya. Apa hubungannya dengan hadis yang kita baca ini? Bapak Ibu sekalian, karena pentingnya pengetahuan ini dalam kehidupan kita dunia dan bekal di akhirat, maka Nabi sangat memotivasi seluruh umat Islam, siapapun yang tinggal di bumi, supaya berlomba-lomba menuntut ilmu dan jangan sampai ada orang muslim yang bodoh. Saya ulangi. Nabi menyampaikan dalam banyak hadisnya supaya umat Islam menuntut ilmu dengan baik dalam seluruh level usianya, mau kecil, mau besar, mau sudah dewasa, mau sudah tak terbatas usianya, tuntut ilmu itu bahkan dijadikan fardu oleh Nabi. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Tidak pakai wa muslimatin ya. Muslimatin itu syarah hadisnya. Talabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, satu fardhah, penekanan yang sangat ditekankan ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan keistimewaan, gambaran pahala yang diberikan bagi orang-orang yang baru mencari ilmu, belum mendapatkannya. Wahyu pertama turun apa bunyinya? Baca. Mari kita teruskan. Man salaka tariqan. Man itu sering diterjemahkan dengan siapa. Kalau kita baca Quran suka diartikan siapa, gitu kan? Padahal man itu dalam bahasa Arab punya dua kategori. Satu, kata tanya dinamakan dengan isim istifham. Yang kedua adalah kata ganti. Sekali lagi, kata ganti yang bersifat umum, yang berfungsi sebagai kata sambung, konjungsi. Saya tanya, man anta? Siapa kamu? Nah, itu kata tanya. Tapi ada yang berfungsi bukan untuk menanyakan, tapi mewakili kata ganti yang sifatnya umum. Umum yang dimaksud tidak membatasi batas usia, bisa anak kecil, yang baru lahir, sampai dewasa tak terbatas. Jadi ketika hadis ini mengatakan, man salaka tariqan, siapapun yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, siapapun, bisa anak kecil, bisa remaja, bisa orang dewasa, bahkan orang yang sudah sepuh sekalipun. Jadi kata man ini mengisyaratkan dari Nabi SAW
menuntut ilmu itu tidak dibatasi oleh usia. Jadi jangan pernah ada terlintas di benak Bapak, aduh, usia saya sudah 17 tahun ke atas. Atasnya panjang ya untuk membedakan yang atas itu. Saya sudah tidak mungkin lagi belajar. Itu tidak benar. Saya sudah tidak mungkin lagi belajar Quran dengan baik. Itu lebih tidak benar. Salah kaprah. Karena wahyu yang diturunkan kepada Nabi saat usia beliau 40 tahun. Wahyu itu baru lengkap dalam usia kurang lebih 62 tahun, 63 tahun. Kebanyakan sahabat yang belajar Quran rata-ratanya di atas 50 tahun. Umar bin Khattab hafal Quran sampai 20 tahun. Dan usianya saat itu sudah di atas 50 tahun. Jadi kalau sahabat Nabi yang usia 70 tahun, 60 tahun mampu belajar dan hafal Quran, seharusnya kita, saya dan anak-anak yang masih muda bisa beberapa kali lebih cepat dibandingkan itu. Caranya nanti bagaimana kita teruskan. Man, jadi kata man di sini tidak membatasi usia. Yang penting dicatat oleh kita, Bapak Ibu sekalian, para sahabat begitu jeli melihat kalimat man ini. Ketika mereka mendengar kata man, tidak hanya dirinya yang datang kepada Nabi, tapi anak-anaknya dibawa. Dan ini ditradisikan oleh para sahabat dan tabi'in setelah Nabi meninggal. Jadi dimanapun ada ulama, bukan ustadz ya, ingat, ada ustadz, ada muballigh, ada da'i, ada hakim, ada qadhi, ada ulama, itu lain. Kalau muballigh itu orang yang hanya menyampaikan, jadi apa yang ada di benaknya disampaikan, itu muballigh namanya. Tapi bukan ulama. Jadi kalau berbicara masalah hukum jangan diambil. Di TV-TV itu banyak muballigh tapi bukan ulama. Jadi kalau berbicara hukum jangan diambil, kalau berdakwah silakan dengarkan. Jadi banyak sekali yang perlu diluruskan saya kira. Setiap ada nabi di zaman Nabi, itu selalu yang punya anak, punya putra usia 5 tahun, bahkan di bawah itu diajak bertemu dengan Nabi, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Kita kenal Ibnu Umar, anaknya Umar. Abdullah bin Umar sejak usia 5-7 tahun diajak oleh ayahnya untuk mendengarkan tatkala Nabi menyampaikan taklimnya. Sampai dewasa, ternyata beliau menjadi salah seorang pakar hadis dan pakar fikih. Ada Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Dari mulai kecil, diajak, diperdengarkan, mendengarkan Nabi sampai dewasa, jadi seorang pakar tafsir. Ada Ali bin Abi Thalib, di antara anak-anak yang lebih dulu masuk Islam. Ada Umar bin Abi Salma, yang sengaja diutus oleh ayah ibunya untuk diasuh oleh Nabi. Bahkan sengaja Nabi diundang ke rumah untuk makan bersama. Kemudian ketika makan bersama, Umar bin Abi Salma ini tiba-tiba nyelonong tangannya ke depan mengambil makanan. Oke? Pernah dengar hadisnya? Hadisnya terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5061, Sahih Muslim nomor hadis 5388, Ibnu Majah nomor hadis 3398, dibahas lagi di Muwatta Imam Malik nomor hadis 2722, ditafsirkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah wa Atharuha As-Sayyi fil Ummah nomor pembahasan 6390. Hadis ini berbunyi, kenapa saya sebutkan? Karena nanti ada yang keliru memahaminya. Di dalam Al-Bukhari hanya disebutkan begini saja. Saat anak itu makan, tiba-tiba tangannya nyelonong ke depan, ambil makanan yang jauh. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Ya gulam, duhai anak kecil, masih anak-anak." Singkat saja bahasa Nabi. Kul, sambillah, sebut nama Allah dulu. Kemudian kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Mimma yalika, apa yang ada di dekatmu. Jadi jangan ambil yang jauh-jauh ya. Sengaja diundang oleh Nabi. Ini pelajaran bagi kita. Kalau bapak ibu punya anak, ada makanan yang disukai, jangan disimpan di tempat yang jauh. Dekatkan dengan dia. Kecuali kalau ingin mengajarkan anak kita sesuatu, simpan yang jauh. Ketika nyerobot, duhai anakku, kan? Sebut nama Allah, makan yang dekat, dan makan dengan tangan kananmu. Pelajaran ya, paling penting. Ada yang keliru gini. Nabi hanya mengajarkan kepada anak itu sebut nama Allah. Ya? Yang paling mudah apa sebutannya? Bismillah.
Nabi tidak mengatakan ikra bismillah. Sebut, bacakan bismillah. Dan tipikal hadis itu dalam ilmu hadis, kalau Nabi mengajarkan kepada anak-anak selalu simple. Selalu simple. Tidak pernah panjang-panjang. Tapi ketika diajarkan kepada sahabat, doanya jadi panjang. Yang sudah dewasa karena mampu memahami dan mengerti. Samillah, sebut nama Allah. Jadi baca bismillah. Ada yang berkata begini, saya tanya dulu, kalau saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana, sahih atau dhaif? Dhaif pada suara ya. Dari mana taunya? Dari guru. Yuk kita lihat kitab aslinya ya. Buka dulu Muwatta Imam Malik nomor hadis 2722. Nabi tidak mengatakan bacalah bismillah, hanya mengatakan samillah. Nama Allah ada berapa? Banyak. Di antaranya 99. Jadi sepanjang kita menyebut nama Allah, dibuat umum untuk memudahkan. Sepanjang kita menyebut nama Allah dengan bahasa apapun, dengan bismillah, dengan ya Allah, dengan Allahumma, itu sudah benar. Nabi mengajarkan hadis yang panjang di Muwatta Imam Malik kepada Ali bin Abi Thalib. Bagaimana redaksinya? Kalau engkau mau makan, kul bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis itu sahih. Bahkan ada yang lebih panjang lagi. Sekarang dari mana munculnya pernyataan hadis itu dhaif? Ternyata ada orang keliru baca kitab. Dibaca di kitab Syekh Al-Albani, pembahasan nomor 6390. Pembahasan itu sedang membahas hadis tentang hubungan suami istri. Jadi ada hadis dhaif berbunyi begini. Kalau seorang suami istri berhubungan, yang sebelum berhubungannya dia membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Betul. Silakan dibuka. Maka anak yang lahir tidak akan disentuh oleh setan. Itu hadisnya. Dibahas oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hadis ini kualitasnya dhaif karena bertentangan dengan doa sahih yang diajarkan oleh Nabi. Orang-orang mengira yang dhaif ini hadis tentang makanan, padahal hadisnya berbeda. Okay? Jadi hadis tentang makanan terpisah dengan hadis yang tadi. Yang satu dhaif, yang lainnya sahih. Itu yang penting saya luruskan. Itu banyak sekali. Dan banyak orang keliru. Ada hadis tentang begini. Nikahilah perempuan itu, jangan nikahi perempuan kecuali 4 hal terdapat dalam dirinya. 1, limaliha. Yang kedua, li jamaliha. Yang ketiga, li hasabiha. Yang keempat, li diniha. Nikahi perempuan itu karena 4 hal. Hartanya, karena parasnya, karena keturunannya, latar belakangnya. Keempat, agamanya. Kalau agamanya didapatkan, beruntung kita. Saya tanya pada bapak-bapak, terutama remaja kita, apa yang dimaksud dengan hartanya? Rata-rata kekayaannya. Satu kali main ke Baitur Rahimnya, belajar fikih salah kaprah. Tuh, ada beberapa yang salah kaprah. Maliha itu bukan kekayaannya, bukan. Dalam tafsir hadisnya disebutkan kemampuan dia mengelola harta saat setelah menikah yang bisa menyesuaikan diri dengan pendapatan suaminya. Oh. Jadi kalau kita punya anak laki-laki mau menikah, cari calon istri, kalau pendapatan baru sebatas 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat mualnya sampai 10 juta. Tidak akan seimbang. Cari yang kemampuannya bisa menyesuaikan. Li jamaliha sering diartikan cantiknya. Itu juga keliru. Ingat, jelek itu mutlak, cantik itu relatif. Okay? Itu rumus itu. Okay? Jelek itu mutlak, cantik itu relatif. Nah, relatifnya diikat oleh hadis yang lain. Orang cenderung menganggap di jamaliha itu karena cantiknya. Dicari yang cantik, padahal bukan itu. Ditafsir oleh hadis yang lain. Cantik itu yang dimaksudkan adalah jika engkau memandangnya, damai rasanya hatimu. Menyenangkan keadaanmu. Menyejukkan jiwamu. Banyak ya. Jadi apa maksudnya? Ada banyak orang mungkin yang parasnya nilainya 100. Ratu-ratu kecantikan itu kan mungkin parasnya bagus ya. Tapi ketika ditatap saja kita sudah tidak nyaman. Ada yang begitu.
dilihat pakaiannya tak pantas, kan tuturannya cerewet dan sebagainya. Tapi ada yang wajahnya mungkin poinnya 5, biasa, tapi dilihat parasnya saja sudah tenang hati kita, kan damai jiwa kita. Apa nanti maknanya kebutuhannya saat sudah berumah tangga? Suami pulang dari kantor banyak masalah, baru dibukakan oleh istri, lihat wajahnya saja sudah tenang, hilang semua permasalahan itu. Masya Allah, sejuk, seolah-olah nggak ada masalah. Itu diantaranya. Kita teruskan ya, teman. Man salaka tariqan, jadi baik anak kecil ataupun orang dewasa dan seterusnya. Kalau bapak ibu punya anak, punya putra, punya putri, mulai dari sekarang yuk, kalau ada taklim kita ajak. Biarkan dia mendengar. Minimal dia tahu tentang masjid. Kalau pilih sekolah yang baik, yang bisa mengajarkan dia kebaikan. Kalaupun sudah dewasa bahkan sepuh, jangan pernah putus asa mencari ilmu. Saya bacakan satu hadis lagi. Di antara keagungan Allah memuliakan 3 golongan. 1. Iqramu dzi syaibatil muslim. Allah akan muliakan seorang yang sudah beranjak sepuh tapi masih bersemangat meningkatkan keislamannya. Mohon maaf Pak ya Ibu, kalau ada yang usianya misalnya sudah beranjak sepuh, kita tidak tahu kapan dia menghadap Allah, tapi masih semangat kita beristiqamah, menuntut ilmu, beribadah, itu akan dimuliakan oleh Allah. Tidak cukup dengan amin, harus diamalkan dulu. Amin sampai kiamat kurang 2 hari, nggak mau datang ke taklim tidak akan mulia. Tingkatkan dulu ibadahnya. Bahkan disejajarkan dengan yang kedua, 2 hal lagi. Yang kedua kata Nabi adalah hamilul Quran. Hamilul Quran. Ingat, saya tanya orang yang hafal Quran disebutnya apa Pak? Tuh, sudah salah kaprah. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan penghafal Quran namanya hafid. Itu hanya sebutan ulama dan penafsir hadis. Imam Muslim punya kitab Sahih Muslim bab Fadail Hafidul Quran. Jadi itu tafsir. Hadisnya semuanya hanya 2 lafaz. Kalau tidak Sahibul Quran, yang kedua Hamilul Quran. Dan Nabi tidak sembarangan mengatakan itu. Lihat pilihan katanya. Maaf ya kepada penghafal Quran ini. Hafid itu sebetulnya gelar untuk penghafal hadis awalnya. Jadi kalau ada orang hafal hadis disebut al-hafid. Tapi bukan hafal satu hadis. Batasnya ribuan hadis, 1000 sampai 2000 hadis dengan sanadnya. Dengan an aba, an b, an c, an d dan seterusnya. Itu disebut gelarnya al-hafid. Okay? Nah, kalau hafal Quran, namanya langsung dari Nabi Sahibul Quran atau Hamilul Quran. Ini ada maknanya ini. Mohon sampaikan kepada anak putra putri ibu yang sedang menghafal Quran. Kenapa disebut penghafal Quran itu Sahibul Quran? Sahib itu dari kata sahabat. Sahabat itu orang yang selalu memikirkan keadaan yang disahabati, menghormati sahabatnya, memelihara persahabatan dengan baik, menempatkan dia di tempat yang baik. Jadi kalau orang mau hafal Al-Quran dengan cepat, jadikan Quran itu sebagai sahabat. Pilih mushaf yang baik. Jangan lecehkan mushaf itu di tempat yang buruk. Tempatkan di tempat yang baik. Baca Quran dalam keadaan berwudu menghadap ke arah kiblat. Itulah yang dinamakan dengan Sahibul Quran. Dan itulah nanti yang akan mendapat syafaat langsung dari Quran. Quran akan memberikan syafaat di ashabihi pada para sahabatnya, bukan di huffadhihi. Yang kedua, hamilul Quran. Ini lebih tinggi derajatnya dari Sahibul Quran. Hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran, membawa Al-Quran. Saya tanya pada ibu, kalau ibu sedang mengandung disebutnya apa? Hamil. Kalau hamil boleh tidak merokok? Tidak. Ya? Boleh tidak makan makanan yang haram? Tidak. Boleh tidak mengganggu janinnya? Tidak. Harus dirawat, dijaga ya. Kenapa? Supaya tenang janin itu lahir dengan selamat dan baik kan? Penghafal Quran disebut hamilul Quran, diibaratkan seperti perempuan yang sedang mengandung dalam janinnya. Dia mengandung Quran, maka tidak boleh penghafal Quran itu makan makanan yang haram. Dia mengandung Al-Quran yang suci, maka tidak layak penutur Quran itu berkata dengan perkataan yang kotor.
dia mengandung kalam Allah yang baik, tidak layak. Bahkan saya mengatakan, tidak boleh seharusnya penghafal Quran itu merokok. Seharusnya tidak boleh. Ya. Kalau di Libya ada penghafal Quran merokok, itu langsung dikeluarkan dari sekolah Quran. Sebelum dikeluarkan dihukum dulu, kakinya diangkat ke atas, diikat, kepalanya dipukul. Baru setelah itu silakan pulang. Hamilul Quran. Jadi kenapa? Memuliakan nilai Qurannya. Saya teruskan, man salaka tariqan, bagi ibu bapak yang bawa anak-anak hari ini, nanti tolong setelah ini dikumpulkan ke depannya. Saya teruskan dulu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dia berusaha untuk menuntut ilmu, baru cari ilmu ya. Dimohon maaf ya pada yang merekam, saya ingin menulis ya. Mudah-mudahan nanti bisa. Tolong dibedakan. Ada menuntut ilmu baru mencari, ada mempelajari ilmu, redaksinya lain. Saat kita mencari ilmu, redaksinya hanya mengatakan begini, thalabul ilmi. Pernah dengar kata thalabul ilmi? Baik. Carilah ilmu. Jadi kalau dicari bahasanya pakai ilmu. Jelas ya? Dimanapun ada hal-hal yang mengajarkan tentang keilmuan, kebaikan, ayo kita cari. Tingkatkan semangat kita. Ada ta'lim di As-Salam kita kejar, ta'lim di Al-Azhar kita kejar, di Al-Ihsan kita kejar, thalabul ilmi namanya. Bahkan ada yang mengatakan kalaupun harus sampai ke Cina, cari. Itu hadis dhaif. Thalabul ilmi walau bisin, ya. Itu hadisnya dhaif, bahkan matruk itu semi palsu. Dulu di Gontor pernah ada anak baru masuk, dia naik ke mimbar, utlubul ilma walau bisin. Kata seniornya bukan sin, sod. Kata seniornya bisin, lah bisod. Kata seniornya saya lebih dulu daripada kamu di sini, jadi bukan bisin, bisod. Ini apa maknanya? Utlubul ilma walau bisod. Maksud seniornya jangan bilang sin, pakai sod. Cina itu asin, dia bilang bisin ya. Utlubul ilma walau bisod. Tapi kalau sudah didapatkan momennya, berubah perintahnya, bukan thalabul ilmi lagi, menjadi tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Kita singkat, yang ini fikih, yang ini ilmu. Tolak ya. At-Taubah surat ke-9 ayat 122. 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid-din. Surat ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak mesti semua orang mukmin itu semuanya berjuang. Ada yang di medan perang, ada pergi kantor, ada yang bekerja. Kenapa tidak ada segelintir orang di antara mereka yang bertafaqquh fiddin? Ya. Bahasanya bukan thalabul ilmi lagi, tapi tafaqquh fiddin. Tafaqquh ini terambil dari kata fikih. Fikih ini punya dua makna singkatnya. Satu memahami, yang kedua mendalami. Satu memahami, yang kedua mendalami. Ayat ini ingin berkata, kalau ada orang Islam belajar dimanapun, bedanya dengan non Muslim, dia bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tapi harus paham apa yang diajarkan itu. Jadi kalau ibu punya putra, punya putri, disekolahkan dimanapun, pastikan mereka memahami pelajaran yang diajarkan. Jangan cuma sekedar datang, dia dengar, dia pulang. Sekarang kejadiannya begitu kan. Transfer pengetahuan, rankingnya bagus, tapi tidak paham apa yang diajarkan. Apalagi masalah agama, diikat langsung dengan tafaqquh fiddin. Jadi kalau datang belajar dimanapun, jangan sampai cuma mendengar, kita tidak paham. Masalah yang muncul saat ini, banyak orang Islam yang belajar pengetahuan, dididik dari kecilnya, masalah-masalah ibadah, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan.
Ayo, saya tes satu-satu. Tes lagi ya. Kita sekarang sudah sholat setiap hari 5 waktu. Sederhananya, pahamkah kita apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat kita? Apa salah? Orang sering haji, sering umrah, ya kan? Pahamkah apa yang dilalui dalam setiap ritual itu? Orang puasa tiap tahun, ketemu lagi. Kata Quran, orang puasa itu pasti takwa. Orang tarawih saja, baru tarawih. Ciri orang yang sukses tarawihnya itu tenang hatinya. Kenapa orang banyak tarawih sekian rakaat tidak pernah tenang, semangat galau. Dikasih lagi tahun depan begitu juga. Bahkan saking kuatnya, tarawih itu bukan dari Nabi. Tarawih itu dari penamaan ulama, asalnya qiyamul lail, qiyamul ramadan. Tarawih itu dinamakan oleh ulama dari kata roha. Roha itu dari kata roh, sesuatu yang membuat tenang. Jamaknya tarawih. Kenapa dinamakan dengan tarawih? Karena tarawih itu punya 2 ciri. Lakukan sholat itu dengan tenang, nyaman. Yang kedua, ketenangan itulah nanti yang akan melahirkan kedamaian di dalam jiwa. Nah, ini sudah salah pada prakteknya. Banyak di beberapa masjid, praktek tarawih itu sudah tidak tenang. Mau kemana Pak? Di masjid B. Kenapa? Sholatnya pendek, bacaan panjang. Tafaqquh fid din, satu. Jadi mohon sekali lagi, apapun yang dipelajari harus paham. Bahaya orang belajar agama tidak paham apa yang dia pelajari. Yang kedua, ini penting. Ternyata yang menerapkan pola ini hanya sedikit. Ayatnya berbunyi begini. Falau dan nafar, satu. Min kulli firqah, turun jadi firqah. Minhum ta'ifah, turun jadi ta'ifah. Nafar itu jumlah yang agak banyak. Jadi pasti dimanapun orang belajar itu awalnya banyak jumlahnya. Biasanya kalau perintis agak sedikit-sedikit, tapi yang datang itu bisa banyak. Contoh 40 orang. Kenapa turun jadi firqah? Firqah itu jumlah yang agak sedikit dari nafar. Orang yang datang mungkin banyak, tapi yang serius mungkin lebih sedikit, cuma 20 orang. Yang mencatat, yang punya program. Di antara yang serius ini, yang berhasil, yang sukses, cuma ta'ifah. Ta'ifah itu hitungan jari. Yang ranking 1 di sekolah berapa orang? 1. Tidak ada ranking 1 10 orang. Jadi daftar banyak, yang serius mungkin sebagiannya, yang berhasil mungkin 1, 2, 3 orang. Maksud Quran, jadilah kita di antara yang sedikit itu. Bagaimana caranya? Ayatnya mengatakan, kalau mau taklim itu persiapkan dari rumah. Jangan hanya ingin melihat ustadznya. Takut misalnya tidak kedengaran sama tetangganya, tidak kena absen. Inilah karena Allah. Kemudian buat catatannya dipersiapkan. Ayatnya kemudian berbunyi, ya tafaqquhu fid din. Dari situ wali mudhiru qaumahum idza raja'u ilaihi. Apa yang didapatkan di taklim itu sampaikan pada keluarga. Itulah orang yang akan sukses dalam tafaqquh fid din. Salah satu tariqah yang tamisu fihi ilman, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Saya berhenti dulu sebentar, kita buka termin untuk tanya jawab atau pendalaman. Silakan saya perkenankan, nanti kita buka dulu. Kalau tidak ada, kita nanti teruskan pada segmen berikutnya. Silakan saya perkenankan dulu. Silakan Mas. Assalamualaikum. Kalau kita harus mengambil pendapat dari ulama, dan kriteria ulama itu seperti apa sih, dan bagaimana kita tahu itu ulama? Baik sekali pertanyaannya. Pertama, yuk kita bahas satu-satu ya, yang umum saja. Ada ulama, ada muballigh, ada dai, ada ustad. Ulama ini bentuk jamak plural dari kata alim. Oke, alim jamaknya ulama. Alim itu mengandung arti orang yang tahu, punya pengetahuan. Jadi sebetulnya seseorang yang punya pengetahuan di bidang apapun bisa dinamakan dengan alim. Jamaknya ulama. Jadi ada ulama di bidang teknik, ada ulama di bidang pertanian, ada ulama di bidang industri secara bahasa. Ya, secara bahasa. Secara istilah adalah orang-orang yang mampu memahami dan mendalami pengetahuan tentang nilai-nilai keislaman.
itu pun dibatas. Ciri keutamaannya diikat oleh Quran di surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya. Jadi kalau hanya pengetahuan, hanya pintar saja, tahu tentang agama itu banyak. Tapi tidak semua yang pintar ini bisa jadi ulama. Diikat langsung oleh Quran, yang hanya takut kepada Allah itulah ulama. Jadi orang-orang yang paham agama, yang mengerti agama, yang mengamalkan pengetahuannya itu dengan penuh rasa takut kepada Allah. Takut kalau bertutur dia salah. Takut kalau tidak mengamalkan dia akan diminta pertanggungjawaban. Takut kalau berbuat sesuatu itu bisa menimbulkan keresahan bagi umat. Takut kalau dia memberikan fatwa itu akan merasa dihisab oleh Allah. Itulah ulama. Kalau sekarang kita dapatkan orang pintar, gelarnya profesor, gelarnya doktor, tapi tidak takut dengan Allah, bahkan mengutak-atik nilai-nilai yang sudah baku dalam Islam, itu tidak dikatakan ulama. Oke? Tidak dikatakan ulama. Banyak sekarang, bahkan ada yang malpraktek. Kan dokter jantung mengobati telinga nggak bisa kan? Ada yang profesor doktornya spesialisasi bidang sejarah, berbicara masalah fikih. Ada yang bidangnya spesialisasi masalah bahasa, bicara masalah tafsir. Bahasanya bahasa Inggris lagi. Okay? Kursusnya di Eropa, di Barat. Pulang-pulang bicara masalah agama. Ini bukan ulama. Okay? Jadi ulama itu orang yang punya pengetahuan didasarkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatwanya pasti benar. Yang kedua kita turunkan ustaz. Ustaz itu kalau di Arab sekarang, ini banyak istilah yang salah kaprah setelah masuk ke kita ini. Ustaz itu setiap yang mengajarkan seseorang dinamakan ustaz. Punya tetangga mengajar di sekolah umum, orang Arab menyebutnya ustaz. Ya. Ada orang mengajar di masjid ustaz. Tapi biasanya mereka bedakan. Kalau mengajar agama jadi syekh, kalau mengajar di sekolah formal menjadi ustaz. Dalam pandangan kita di Indonesia, makna ini berubah. Jadi orang-orang yang mengajarkan nilai-nilai agama dimaknai sebagai ustaz. Jadi siapapun yang mengajarkan agama biasanya kesannya langsung ustaz. Saya teruskan dulu ya. Da'i dari kata da'a. Artinya orang-orang yang dengan pengetahuan yang dimiliki mengajak para khalayak untuk mendekat kepada Allah. Jadi siapapun yang mengajak para khalayak, orang-orang tertentu untuk mendekat kepada agama Allah disebut dengan da'i. Baik pengetahuannya mendalam ataupun tidak, namanya da'i. Misinya disebut dengan dakwah. Dakwah itu misinya, orangnya disebut dengan da'i dan tidak mengharuskan ia memiliki pengetahuan yang mendalam. Cukup sesuai dengan kepentingannya. Yang terakhir adalah muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan sesuatu yang ada dalam benaknya. Hati-hati ya. Bapak ibu menyampaikan informasi kepada siapapun itu bisa dikatakan muballigh. Perempuannya muballighah. Ustadz Taqi menyampaikan pengumuman di awal. Ustadz Taqi muballigh. Orang yang menyampaikan pengumuman. Misinya disebut dengan tabligh. Orang yang muballigh, misinya dinamakan dengan tabligh. Yang ingin saya luruskan dua hal. Di kita, kadang 4 istilah ini tidak mampu dibedakan. Oke? Ada orang baru bisa baca Quran, bagus bicaranya, kasih tagline-nya ustadz. Oke? Seseorang yang menyampaikan tabligh, maka boleh kita dengar. Seorang da'i, seorang muballigh, termasuk sebagian dari ustadz, kalau menyampaikan masalah hukum, tidak boleh diambil perkataannya. Jadi kalau hanya menyampaikan tabligh, mengajar dan sebagainya, silahkan dengarkan. Tapi kalau sudah berbicara masalah hukum, tidak boleh diambil hukumnya. Karena ilmunya tidak ada. Hukum itu terkait erat dengan ilmu. Saya contohkan begini. Ada saat saudara kita rahimahullah, kita doakan mudah-mudahan diterima oleh Allah amalnya, baik menghadapnya Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang Jumat kemarin meninggal. Mudah-mudahan baik segala yang dilaluinya. Saya sangat bersimpati terhadap beliau dan saya meneteskan air mata ketika beliau dikuburkan sebagai saya doakan. Tapi saya sangat tidak sepakat kepada sahabat-sahabatnya, ustadz-ustadznya yang tampil di TV yang menyampaikan sesuatu yang sangat tidak berkaitan dan hanya membebani almarhum ketika dikuburkan.
menyinggung beberapa hukum yang sebetulnya tidak paham. Contoh, ada yang berkata, kemarin saya sempat ditelepon sama jamaah, ini ada siaran di Metro TV. Ada yang berkata, Ustadz, jangan dicari sebabnya. Jangan dibahas itu kecelakaan motor dan sebagainya. Sudah, itu perjalanan Allah. Yang penting husnul khotimah. Takdirnya begitu gitu ya. Dicari kita baik saja. Tadi saya sampaikan lagi, dalam teori, secara teori, dalam masalah tauhid, pembahasan dibagi kepada 3 istilah. Satu, dalam masalah tauhid qada dan qadar, pembahasan dibagi pada 3 istilah. Satu, musabbib namanya. Yang kedua, musabbab. Yang ketiga, sebab, as-sabab. Sebab itu bahasa Arab ya. Musabbib adalah subjek zat yang menetapkan sesuatu terjadi. Allah di sini. Kalau kita ambil kasusnya Ustaz Uji Jeffrey Al-Bukhari, yang menyebabkan, menetapkan kadarnya meninggal itu Allah. Musabbab, hamba yang mengalaminya, orang yang mengalaminya. Ini orangnya, objeknya. Sebab, sudah jadi bahasa kita, adalah sesuatu yang menyebabkan ya, kadar itu terjadi atau takdir itu terjadi. Saya terangkan lagi sebabnya. Manusia dalam setiap kejadian diminta oleh Al-Quran jangan mempertanyakan yang dua ini. Jangan tanya lagi Allah, karena memang sudah hak prerogatifnya Allah untuk mematikan, menghidupkan seseorang. Jangan ditanya dulu kenapa kok Ustaz Jeffrey yang diambilnya, kenapa bukan Ustaz Adi aja, kan masih dibutuhkan umat dan jangan ditanya, itu sudah kadarnya. Yang harus dipelajari adalah sebabnya. Kenapa hal itu terjadi? Walaupun memang itu kadarnya, tapi ada sebabnya sehingga bisa dipelajari. Kalau baik, itu tingkatkan kebaikannya. Kalau jelek, buang kejelekannya supaya bisa dihindari. Itulah yang dimaksud dengan ayat di surat Al-Mulk surat ke-67. Apa Allah sampaikan? Ayat kedua dan tiganya. Walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ini lihat sebabnya. Nanti ditafsirkan oleh hadis Nabi, Udhkuru mahasina mautakum. Kalau ada yang meninggal, ayo sebut kebaikannya supaya diteladani. Tapi tinggalkan yang jeleknya. Sekarang kita pelajari sebabnya. Kenapa beliau meninggal? Memang sudah takdirnya begitu ya. Sebetulnya bukan takdir, qadarnya. Beda antara takdir dengan qadar. Qadarnya meninggal. Tapi apa sebabnya? Sebabnya mengendarai motor 650 cc. Dipacu dengan kecepatan yang cukup cepat, di tikungan masih cepat. Ya, belokan masih cepat. Jadi wajar kalaupun motor bagus tidak mampu mengendalikan, kemudian terjadi kecelakaan, mengakibatkan meninggal dunia. Sebab ini yang harus kita pelajari. Terangkan kepada anak cucu kita, besok kalau naik motor, satu pilih yang wajar-wajar saja. Yang kedua, jangan kebut-kebutan sembarangan. Kenapa? Jangankan manusia biasa, ustadz pun kalau jatuh meninggal.